keadaannya, dia berhijab dibuka komputer yang ngomong dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Setelah sebelumnya telah diingatkan oleh banyak tokoh Nahdlatul Ulama agar Kiai Imaduddin tidak terus memprovokasi umat Islam dengan perkara nasab habaib yang ia tulis dalam kitab karangannya bahwa kaum Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun tampaknya peringatan tersebut dihiraukan oleh Kiai Imad, hingga akhirnya berujung pada ceramahnya yang mengalami suatu kendala, yakni dibubarkan oleh massa. Hadirin masyaallah muslimin ibu-ibu siap. Kejadian bermula ketika Imaduddin Usman diundang mengisi ceramah dalam rangka menyambut atau memperingati Maulid Nabi. Acara tersebut digelar di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Saat ceramah, Imaduddin menjelaskan tentang mana bedanya wali Allah dan wali syaiton, serta membahas nasab habaib. Di dunia orang pura-pura jadi wali banyak, dukun ternyata. Dia branding dirinya sebagai wali, dia bikin cerita-cerita palsu, bikin cerita-cerita palsu bahwa dia bisa terbang, bahwa dia bisa membelah diri menjadi dua, bahwa dia bisa ronsen makam bisa dironsen kayak orang sakit di rumah sakit. Ini zaman-zaman sekarang. Saya ingin mereka diaku Rasulullah dengan cinta sebagai umatnya, karena sudah terbukti tidaklah menyambung nasabnya kepada Rasulullah. Secara data pustaka tidak nyambung pada Rasul, saya katakan. Kemudian secara DNA sudah betul-betul melenceng kemana-mana. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Saya kasih tahu. Untuk apa? Agar tidak terlalu malu ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana keadaan Imaduddin Usman setelah insiden tersebut? Nampaknya Imaduddin Usman baik-baik saja. Bahkan ia sudah melanjutkan perjalanan menuju wilayah lain. Lalu bagaimana kronologi kejadian tersebut? Menurut cerita yang disampaikan oleh Imaduddin Usman itu sendiri, Imaduddin mengatakan dirinya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di luar, dikarenakan dirinya sedang berceramah di dalam masjid. Saat dirinya sedang berceramah, tiba-tiba ada teriakan takbir di luar, dan panitia acara langsung mematikan mikrofon. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Sehat, alhamdulillah. Ini masih di mobil apa sudah nyampe di rumah? Kita menuju ke Jatim ini. Ya, kalau saya kan lagi ceramah. Ceramah tidak terlalu mengetahui di luar, karena acaranya kebetulan saya ceramahnya di dalam masjid. Terus? Jadi ketika tahu ada takbir itu di jalan, ya saya meneruskan ceramah, tapi kemudian sama panitia mungkin untuk suatu hal mic-nya dimatikan. Ya akhirnya saya berhenti dan mengakhiri ceramah. Tetapi ceramahnya memang udah 1 jam kurang sedikit lah. Jadi memang di akhir-akhir ceramah itu. Lalu, siapa sosok yang dimaksud Imaduddin Usman dalam cuplikan ceramahnya soal wali syaiton? Sebab dalam ceramahnya, ia membahas orang yang mengaku sebagai wali Allah.
Padahal ia adalah wali syaiton yang membuat cerita-cerita palsu, bahkan bisa merongsen makam. Imaduddin menambahkan bahwa hanya orang-orang yang membaca sejarah yang tidak akan tertipu. Orang yang tidak membaca sejarah yang akan tertipu oleh orang-orang yang sebenarnya dia adalah pengikut syaitan, tetapi diyakini sebagai kekasih-kekasih Allah. Apakah ini ditujukan untuk Habib Lutfi bin Yahya? Sebab Habib Lutfi beberapa waktu belakangan ini sedang ramai-ramainya mendapatkan tudingan miring. Mulai dari pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, hingga pemalsuan nasab Wali Songo. Di sisi lain, Habib Lutfi dianggap sebagai wali oleh sebagian orang. Imaduddin menambahkan bahwa dirinya tidak akan pernah takut meluruskan sesuatu yang bengkok. Bahkan Imaduddin menambahkan, apakah tidak kebalik mereka yang kualat karena tidak mau diluruskan? Imaduddin mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak membaca kitab tasawuf dan juga sejarah tidak akan bisa membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan. Imaduddin juga mengatakan bahwa ciri-ciri wali Allah itu tidak pernah meninggalkan sholat. Lah kalau orangnya sholat aja kagak, orang kampungnya tahu dia nggak pernah sholat ke masjid kalau hari Jumat, makam-makam dipalsuin, sejarah-sejarah dibelokin, lalu kita takut kualat apanya? Apa enggak kebalik nanti orang-orang itu kualat ke saya? Hanya orang yang tidak membaca kitab-kitab tasawuf. Bagaimana sebenarnya perbedaan antara pengikut Allah dan pengikut syaitan? Mana waliullah dan mana walius syaitan? Wali Allah ciri-cirinya dia tidak pernah tinggal sholat. 1. Kemudian di tengah ceramahnya, Imaduddin menyinggung tentang keturunan Nabi atau lebih jelasnya para habaib. Bahwa dirinya ingin menyadarkan orang-orang yang mengaku cucu Nabi supaya tidak malu di akhirat nanti. Apakah ini yang menjadi sebab musababnya ceramah Imaduddin Utsman diberhentikan atau bahkan digeruduk oleh sebagian jamaah di wilayah Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat? Karena terdengar jelas bahwa di luar ada yang berteriak bahwa kalau ceramah-ceramah saja, tidak usah bahas nasab. Kita nggak ada masalah sama Banser, kita nggak ada masalah sama Endo, kita nggak ada masalah kalau dia masalah nasab, itu doang. Pak, nggak mau ribut sama Endo kan? Enggak. Pak, kita juga Endo, Pak. Saudara saya, Pak, saudara saya nih, saudara saya Banser nih. Cuma kalau udah bawa nasab, beda. Udah. Saya udah kesini ngedamping. Udah, ya kan? Tanya dari tadi abang ini. Saya dampingin. Nasabnya, Pak. Kita dari tadi mengikuti ceramahnya baik, ceramah awal di awal kita senang. Kita senang ceramahnya baik. Ujungnya bahas nasab. Kami mendengarkan ceramahnya, Pak. Selama itu baik, kami bermanfaat buat kami dengarkan. Takbir. Ketika ngomong nasab, kami tidak terima. Demi Allah. Takbir. Allah. Kita nggak ada masalah sama NU. NU saudara kita. Ya Allah, kita ada masalah dengan Mas Yahudi. Namanya. Salah saya buat Nabi. Bilang Bang Agus, saya punya hidup buat Nabi. Dan dari polemik ini sebenarnya sudah cukup jelas. Tesis yang dibuat oleh Imaduddin Utsman pada akhirnya telah terbantahkan dengan telak, baik itu melalui debat ilmiah, sampai pembuktian sejarah yang dilakukan oleh Gus Rumail Abbas, salah satu tokoh muda NU yang aktif meneliti budaya dunia. Yang mana beliau menjelaskan secara detail letak kelemahan dan ketidaksesuaian sumber sejarah yang ada dalam tesis Imaduddin dalam karangan kitabnya bernama Al-Fiqroh Al-Nahdliyah
yang menyatakan bahwa nasab kaum Ba'alawi tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar bahwa pada dinasti Rasuli abad ke-7 di Yaman ada sebuah sensus yang tidak memasukkan keturunan Ba'alawi sebagai cucu Kanjeng Nabi? Ucapan ini disampaikan oleh Raden Fakih Wirahadiningrat sewaktu ngobrol live dengan Gus Fuad. Mari kita ulas. Contoh yang paling fatal gini, yang paling fatal. Yang ini menunjukkan bahwa Ahlul Balad Yaman, dinasti Rasuli pada abad ke-7 pernah melakukan sensus siapa sih Ahlul Balad di seluruh Yaman. Tidak ada Ba'alawi tercatat sebagai dzurriyyah Rasul di abad ke-7. Kitab sensus ini dikatakan sangat memuaskan, terperinci dan luar biasa. Ini sangat-sangat dijadikan patokan juga oleh nakib Yaman dan nakib seluruh dunia juga tentang siapa Sadah di Yaman dari abad ke-6. 2 hari yang lalu, terhitung sejak video ini diunggah, awalnya saya pengen nonton cekcok youtuber yang pro Ba'alawi dengan pro Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kemudian YouTube ngasih rekomendasi video live Gus Fuad dan Raden Fakih Wirahadiningrat. Di situ ada keterangan sensus Ahlul Balad pada dinasti Rasuli abad ke-7. Untuk memperkuat bahwa kitab ini benar-benar muktabar, kata Raden Fakih, kitab sensus ini dikatakan beliau sangat memuaskan, terperinci, luar biasa, bahkan dikatakan sebagai kitab rujukan Nakobat internasional, organisasi yang mengurus silsilah kabilah Arab. Coba kita tarik kata kunci dari penjelasan Raden Fakih. Pertama, kitab sensus. Kedua, Ba'alawi tidak disebutkan sebagai keturunan Rasulullah oleh kitab sensus itu. Awalnya saya benar-benar tidak tahu kitab sensus yang dimaksud Raden Fakih ini apa. Saya lantas buka Maktabah Syamilah, saya cari-cari di archive.org dan di Nurbook, nyaris tidak menemukannya. Karena tidak menemukan, saya cuma bisa menebak-nebak dengan mempersempit pencarian kata kunci di Google. Dinasti Rasuli, sensus, Ahlul Balad, Fakih Wirahadiningrat. Kemudian saya diantarkan pada sebuah halaman yang cukup asing di telinga saya. Ternyata yang disebut Raden Fakih adalah kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab yang ditulis oleh Sultan ketiga dinasti Rasul Yaman bernama Sultan Umar ibn Yusuf ibn Rasul. Ia adalah pemimpin dinasti Rasul abad ke-7, menggantikan sultan sebelumnya pada tahun 694 sebagai penerus, termasuk sederet nama ahli nasab pada Ensiklopedia Tabaqatun Nasabin, dan meninggal pada tahun 696. Kitab yang dimaksud Raden Fakih sebagai sensus ini pun sahih menjadi buku yang ia tulis. Jadi Sultan ini bertahta sekitar 2 tahun, yaitu pada bulan Ramadan 694 hingga bulan Safar 696. Jika Anda kurangi halaman pengantar percetakan, halaman indeks, halaman daftar isi, kitab ini hanya berisi 146 halaman. Seharian saya baca-baca, saya coret-coret PDF-nya, dan saya masih belum yakin jika kitab ini disebut sensus. Raden Fakih sahih menyebut ini sensus jika memang dilakukan otoritas Yaman kalau mencatat seluruh penduduk Yaman. Karena aktivitas mengambil sebagian saja untuk tujuan tertentu itu disebut sampling, makanya disebut sampel, bukan sensus. Dan sensus macam apa yang dimulai dengan mencatat keturunan Nabi Adam? Mungkin yang ingin disampaikan Raden Fakih adalah semacam glosarium atau kamus singkat nama-nama. Maksudnya sebagian, tapi yang diucapkan semua. Ba'du mingkul. Setelah membaca isinya, kan cuma 146 halaman, jadi nggak butuh waktu sehari semalam. Menurut saya Raden Fakih bisa dinilai tepat jika kesimpulannya ialah kitab sensus ini tidak menulis dan tidak mencatat silsilah Ba'alawi. Kenapa demikian? Jangankan menganulir silsilah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kitab ini pun tidak mendokumentasikan satu nama pun dari Ba'alawi. Ingat kaidahnya, adamul ilmi laisa ilman bil adam. Tidak ada informasi bukan berarti menunjukkan informasi ketiadaan. Pertanyaan kemudian, kenapa satu pun keluarga Bani Alawi ini tidak dicatat di glosarium ini? Tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali Allah, tentu saja, dan penulisnya sendiri. Makanya kita tarik dulu di halaman paling awal. Setelah memanjatkan puja-puji kepada Allah dan melantunkan salawat kepada Kanjeng Nabi, penulis glosarium menegaskan bahwa kitab ini hanyalah ringkasan di dalam ilmu silsilah yang mencakup leluhur bangsa Arab, termasuk Kanjeng Nabi, termasuk para sahabatnya yang mulia, keturunan ideologis dan biologis Kanjeng Nabi, tokoh-tokoh di kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, dan tentu saja Bani Rasul yang berkuasa di Yaman. Perhatikan kalimat selanjutnya.
Orang yang dicatat terdiri dari tokoh-tokoh yang dikenal melakukan pengabdian kepada dinasti di zaman itu, baik dari kalangan ashraf maupun bukan. Perlu diperhatikan ya, ini buku ditulis oleh seseorang dan dia menentukan aturan mainnya. Makanya kita kudu mengikuti aturan main yang ia pasang. Jawaban dari pertanyaan kenapa Ba'alawi tidak dicatat di sini, kemungkinannya ada dua. Pertama, keturunan Ba'alawi tidak ada yang mengabdi kepada dinasti sebagai tokoh maupun pejabat. Atau yang kedua, memang keturunan Ba'alawi tidak ada di Yaman. Nah, inilah yang membuat saya cukup ragu ya kalau Raden Fakih ini adalah orang yang cukup teliti. Jika pemirsa membaca 140 halaman kitab itu, jangankan Ba'alawi, hampir tidak ada keturunan Sayyidina Husain bin Ali yang ditulis di sana. Saya ulangi lagi, jika Anda membaca seluruh kitab itu, hampir tidak ada keturunan Imam Husain, cucu Kanjeng Nabi, yang waktu itu berada di Yaman, yang ditulis di kitab itu. Satu pun tidak ada. Itu sejauh yang saya baca. Mungkin saja seluruh keturunan Imam Husain tidak ada yang berkhidmah pada dinasti, makanya tidak ditulis di dalam kitab itu. Tapi tidakkah hal ini membuat Anda bertanya-tanya, apakah benar tidak ada keturunan Imam Husain satupun yang berada di Yaman pada dinasti Rasuli ini? Seperti yang Anda tahu, Ba'alawi kan masih keturunan dari Imam Husain. Saat mencari masa pemerintahan Umar bin Yusuf ini di Maktabah Syamilah, tentu saja ada footnote kecil yang merujuk pada sebuah kitab berjudul Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah. Saya cari di archive.org dan menemukan catatan versi Cambridge dikarang oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Khuzari. Ini kitab ensiklopedia sejarah dinasti Rasuli yang ditulis oleh sejarawan yang wafat pada tahun 812 dan sangat mungkin sezaman dengan Sultan ketiga dinasti Rasuli yang mengarang glosarium tadi. Wafiha tufil faqihul imam al-Bahri Abul Atiq Abu Bakar ilan qal wa kana min suduril fuqaha tafaqqaha bi Syarif Utsman bin Atiq al-Husaini hatta qila law lam yujad lamata madhhabu Abi Hanifah fil Yaman. Wa fi hadha sanah Tufiya Sayyid Al-Ajal Al-Fadil Yahya bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Siraj bin Hasan As-Siraji nisbatun ila juddi Siraj ahadul ashraf al-Husainiyina wa kana imaman kabiran fi madhabi Zaidiyah. Wa fiha tufiya Syekh Abdul Hasan Ali bin Umar al-Ma'ruf bil Ahdal wa kana kabirul qadri syahirul zikri yuqalu anna jiddahu Muhammad qadima minal Iraq ilal Yaman ala qadmi tasawuf wa huwa syarifun Husainiyun. Benar jika mereka wafat sebelum mu'alif Turfatul Ashab ini bertakhta, tapi hampir dipastikan mereka hidup di Yaman sezaman dengan penguasa Rasuli ketiga tadi ini masih hidup. Jika 1-2 orang Husaini tidak ditulis, mungkin bisa disebut sabekun ya, kekeliruan kecil. Tapi jika sudah sampai 3 kali lebih, seharusnya kita berpikir jika ini ada pola. Apalagi seorang nasabah sezaman dengan dinasti Rasuli ini, yaitu pengarang As-Suluk, menyebutkan paling tidak lebih dari 5 orang Husaini yang berada di Yaman. Ini memang belum saya pastikan karena cuma berdasarkan ingatan. Konon, dinasti Rasuli yang ini bermadzhab Sunni, sementara banyak keturunan Husain yang menjadi imam di mazhab Syiah. Jika Anda berpikir sama seperti yang saya pikirkan, seharusnya kita bisa menebak jika situasi zaman itu masih ketat dengan kompetisi teologis antar mazhab yang sangat rumit. Makanya cukup bisa dimaklumi jika keturunan Husain yang masih dicari-cari untuk dijadikan imam Syiah tidak ditulis di dalam kitab seorang Sunni. Jika benar mu'alif Turfa ini Sunni dan punya sentimen ideologis dengan Syiah, bukankah di antara Husaini tadi ada tokoh penting yang membuat mazhab Hanafi tetap hidup di Yaman? Apa alasan untuk tidak mencatatnya? Atau jika memang tidak ada kompetisi teologis antar mazhab, kenapa dinasti yang tidak berkompetisi teologis dan mazhab juga tidak mencatatnya? Jika semua spekulasi ini meleset, kita kan cuma bisa kembali pada batasan-batasan yang disebutkan oleh pengarangnya tadi, yaitu aturan main seorang penulis dalam bukunya, bahwa ia hanya menulis apa yang sesuai aturan mainnya, dan aturan main itu ialah tokoh-tokoh yang berkhidmah pada dinasti. Makanya orang yang tidak dicatat bukan berarti tidak ada, tapi memang tidak berkhidmah pada dinasti. Dari sini sepertinya kita bisa memahami kalau buku ini tidak bisa dipakai untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Kenapa? Jangankan Ba'alawi, keturunan Imam Husain yang di Yaman saja tidak ditulis, padahal sebenarnya ada. Dan kita semua tahu Imam Husain adalah puncak dari seluruh klan di bawahnya, termasuk Ba'alawi. Kalau usulnya saja tidak dicatat, padahal ada, apalagi yang furu. Terlepas dari semua spekulasi, yang paling benar dari alasan tidak ditulis adalah tadi, tidak ada satupun yang bekerja kepada rezim. Ini udah paling aman.
maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Nah, makanya ketika ada Pak Alawi, ahli informatika, mengupas genetika ini menyesatkan kromosom dia ini lebih cepat terdeteksi. Itu ditemukan kode-kode yang sama. Yang Al-Hasan bin Al-Husaini ditemukan kode FDC 10500. Berarti disepakati sebagai titik temu antara keduanya. Itu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al-Hasani sendiri ada kode khusus 87 FDC 8702. Ini Al-Hasani. Al-Husaini FDC 3016. Artinya di Al-Husaini tidak ada FDC 8702 karena ini punyanya Al-Hasani. Garis lurus laki-laki dari Al-Hasani. Demikian juga di Al-Hasani tidak ada FDC 3046 karena ini punyanya Al-Husaini. Jika Anda menonton video live Gus Fuad tadi, Anda pasti akan dibuat kagum dengan penjelasan Raden Fuad tentang genealogi keturunan Rasul berdasarkan uji tes DNA. Dia membacakan kode-kode, membacakan family tree, dan penjelasan-penjelasan teknis yang kurang lazim di telinga orang awam. Google Scholar dipakai untuk melacak dan mengukur performa kesarjanaan di dalam ekosistem akademik modern. 3 orang saya cari sesuai namanya, yaitu Gus Nadir, Cak Monoim, dan Mas Aji. Dan seperti inilah halamannya. Pada gambar itu, di samping kanan adalah citation mereka berdua. Semakin banyak artikel akademik yang keduanya tulis dan semakin sering dikutip sebagai sumber penelitian akademik, maka indeks ketiga orang ini akan semakin tinggi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kepakaran ketiga orang di dalam gambar tadi itu di dunia akademik tidak terbantahkan lagi. Nah, saya cari-cari Fakih Wirahadiningrat di Google Scholar, orang yang fafifu was-was membahas tes DNA bersama Gus Fuad. Ternyata tidak ada pertanyaannya, beliau ini siapa? Itulah seputar informasi mengenai polemik nasab kaum Ba'alawi yang ramai diperdebatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.